Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya. Pukul 9 kurang 15 di sini ya. Selamat pagi semuanya. Saya nih mau menilai hasil pekerjaan anak-anak ya, sambil menilai pokoknya sambil nyantai, tidak usah terburu-buru pekerjaan anak-anak ya. Tesnya anak-anak nih pertengahan semester ya. Maaf nih agak-agak gelap teman-teman. Nah, lampu dimatikan karena panas cuacanya di sini ya kawan-kawan. Kita mau menilai, coba menilai ya. Di sini kalau di sekolah itu ada adik, kemudian nilai, setelah itu diparaf ya. Bicara masalah penilaian atau menilai, mungkin teman-teman juga paling paham, paling tahu kalau menilai, apalagi menilai orang ya. Kadang-kadang kalau menilai orang sangat mudah. Kadang-kadang kita yang merasa paling benar ya, kadang-kadang itu saya ya. Dia itu seperti itu, dia ini seperti ini. Itu paling mudah biasanya ya untuk menilai seseorang, perilaku seseorang. Begitu juga dengan menilai anak-anak kita di rumah, suami kita, saudara-saudara kita, teman kita ya. Tapi tetap dimanapun kita menilai seseorang, menilai itu harus hati-hati ya. Hati-hati, jangan sembarangan menilai ya, siapa tahu kita salah juga. Begitu juga di sekolah sama aja sih. Kadang-kadang kita mengandalkan kunci jawaban, itu kadang-kadang kunci jawaban juga ya ada yang salah juga ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Apalagi kita di sini di Indonesia ini khususnya ya, beragam suku, beragam agama dan yang lainnya. Kita harus bisa memilih, kita bisa menempatkan diri, kita bicara dengan siapa, yang dinilai itu siapa. Jangan istilahnya saling menyalahkan begitu aja, mentang-mentang kita tuh bisa menilai orang lain gitu ya. Ini hanya ngomong-ngomong aja ya, pastinya lebih paham kawan-kawan itu daripada saya ya. Kalau saya kan bisanya menilai seseorang ya bisa ya, kadang-kadang itu ego, merasa saya lah yang paling benar, orang lain bicara terhadap saya mengatakan bahwa saya itu salah. Kadang-kadang itu kata orang Sunda, saya itu kekeh bahwa saya yang paling benar. Sebetulnya tidak begitu juga. Kadang-kadang kita benar juga, orang lain juga mungkin salah menilai kita, atau kita juga salah menilai orang lain. Tapi namanya manusia kan, nah itu kadang-kadang kita punya ego masing-masing, merasa kita kadang paling benar. Kadang-kadang bisa juga nih Sunda kan, di sini pelajaran bahasa Sunda, walaupun saya juga kurang paham sepenuhnya. Kadang-kadang ada bacaan kecap. Nah, tulisan kecap itu kan sama aja dengan menulis kecap gitu. Nah, anak-anak itu kadang-kadang nggak paham kecap itu apa Bu gitu kan, apa sih kecap ini kecap gitu. Padahal itu kecap ya. Kecap itu adalah kata. Kadang-kadang anak-anak tetap aja udah dikasih tahu berapa kali, bukan hanya sekali, udah ditulis di papan tulis ini kecap itu sama dengan kata, kecap sama dengan kata. Tetap aja anak-anak itu selalu menanyakan, kadang-kadang yang nggak tahu lah namanya anak-anak, kecap itu apa Bu, kecap itu apa Bu, sato itu apa Bu,
satu sama dengan hewan gitu kan. Namanya anak-anak kan beda-beda ya. Nah, jadi di situ pun anak-anak yang saya nilai ya, dari segi bicaranya, dari segi bahasanya, yang terutama adalah hasil tesnya juga ya, hasil tesnya, begitu juga tes harian atau cara menjawab di kelas dan yang lain-lainnya, dengan pakaiannya, dengan sopan santunnya. Jadi banyak berbagai segi yang harus kita nilai buat anak-anak kita di sekolah itu, bukan hanya kepandaian ya, bukan hanya kepintaran dia ya, semuanya kita nilai ya. Tidak langsung ini anak ini nilainya dapat 5 misalnya, hanya dapat 5 udah dia nggak layak naik kelas misalnya. Tapi kan di sisi lain mereka itu anaknya sopan ya. Kemudian kalau mengisi ini mungkin mereka salah, tapi kalau kita tanya di kelas mereka benar gitu kan, sopan santunnya juga bagus, berpakaiannya juga rapi dan yang lain-lain. Jadi bukan hanya mengandalkan dari segi tes ini aja ya kawan-kawan. Jadi bukan hanya satu, banyak faktor yang menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran itu ya. Jadi kita hati-hati menilai seseorang, jangan hanya dinilai dari luarnya saja. Misalnya saya Bu Siti nih pasti orangnya tuh pinter. Ini maaf ya, pasti Bu Siti nih orangnya pinter karena saya lihat orangnya ya pokoknya begitulah ya. Atau mungkin Bu Siti ini pasti orangnya soleh karena orangnya tuh berkerudung misalnya. Kalau ngomong itu enak, kalau ngomong itu menjurus, tujuannya juga meyakinkan gitu ya. Tapi ya nggak gitu juga ya, mudah-mudahan ya. Jadi menilai orang dia bukan hanya dilihat dari segi pakaiannya, segi penampilannya, atau cara dia bicara, tapi bisa aja mencerminkan itu ya, bisa aja ya. Kita kan perlu hati-hati ya dalam menilai itu, terutama menilai anak didik seperti saya ya, menilai anak didik. Jadi bukan hanya dilihat dari hasil ini saja, kita lihat dari nomor 1 bagian pilihan ganda dia benar berapa, bagian 2 pengisian singkat itu berapa misalnya, kalau misalnya seperti itu, bagian 3 di esainya berapa, lalu kita jumlahkan semuanya baru nanti total ya. Jadi menilai di sekolah juga seperti itu, nilai sehari-hari, kemudian ya ditambah lagi, ini satu contoh aja ya, ditambah lagi nilai ulangan harian ya. Kemudian ditambah lagi nilai ATS seperti ini, ditambah lagi nilai semester, nanti baru kita jumlah-jumlah dibagi, lalu nilai akhir berapa. Nah itulah yang kita masukkan ke dalam rapot pendidikan ya. Ditambah lagi yang lainnya, kehadiran ya, kelakuan dan yang lain-lainnya. Jadi kita tidak sembarangan untuk menilai anak ya, langsung memutuskan bahwa anak ini nilainya dapat 10 ya, 10 langsung kita dia ranking 1 ya, belum tentu juga ya, untuk kecerdasan mungkin ya. Tapi ya dari berbagai segi setelah kita jumlahkan mungkin ya bisa saja ya, dia itu lebih kedua atau gimana. Tapi biasanya insya Allah kalau anak yang cerdas biasanya mudah-mudahan tingkah laku juga baik ya, nilai ulangan hariannya juga bagus, nilai ATS-nya bagus, dan dia layak untuk dijadikan ranking pertama ya. Kalau kita yang sudah dewasa, kita juga harus hati-hati menilai orang, jangan dilihat dari segi penampilannya saja ya. Kalau dilihat dari penampilan, masalah pakaian misalnya, banyak di pasar, kita punya uang 1 juta, belilah baju yang bagus ya. Kita punya uang 5 juta, belilah emas yang gede misalnya ya. Wah ini nih ketahuan nih orangnya gini ya, belum tentu juga ya kawan-kawan ya.
bukan berarti kita tidak boleh menilai itu, ya itu bisa juga mencerminkan dari segi pakaiannya, dari segi penampilannya. Jadi kita harus hati-hati menilai orang, dan saya juga berhak dan berkewajiban menilai anak didik saya, ya, terutama ya. Nanti saya lanjutkan. Kedengeran nggak tuh kawan-kawan tuh suaranya tuh, kedengeran nggak tuh samar-samar kayak mereka tuh lagi berjuang menuju tingkat berikutnya, ya, misalnya dari guru honor, kemudian nanti diterima sebagai ASN dan yang lainnya, harus mengisi data-data dan juga yang lainnya dengan syarat-syarat yang memang benar-benar valid, dan itu dilaksanakan bukan secara manual, secara online, langsung di laptop dimasukkan segala riwayat hidup lah, suami lah, apapun itu ya. Pokoknya dilaksanakan secara online, jadi tidak seperti dulu ya, tidak seperti dulu kita tuh kalau mau daftar seperti saya zaman dulu ya, langsung ke Bogor, bawa map, bawa buku yang harus dibawa ya, syarat-syaratnya itu. Kalau sekarang online kawan-kawan, langsung diketik nama, tanggal lahir, nama anak, nama suami, nomor KTP, nomor kakak, dan yang lainnya semuanya komplit pokoknya kawan-kawan. Jadi langsung terkirim hari ini juga. Kalau memang sudah valid nanti langsung diterima, kalau belum ya tetap kita harus mengulang dan mengulang. Begitu juga anak-anak, kalau memang nilainya minim ya mau tidak mau mereka harus mengulang dan tidak naik kelas ya. Apalagi yang belum bisa baca mungkin ya, karena syaratnya untuk naik kelas itu kalau di Sunda sini dibilang calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kalau 3 itu nggak bisa, mereka belum layak untuk naik kelas ya. Jadi calistung, membaca, menulis, dan berhitung, itu utama, itu ya paling utama. Itu kalau saya dulu ya insya Allah lah, kalau membaca, menulis, berhitung, kalau orang-orang dulu nggak usah terlalu orang tua atau guru mengajarkan gimana, tapi kita tuh udah memang udah kalau kata orang Sunda udah rajin sendiri lah, udah hidang gitu ya. Itu anak sekarang tuh agak susah ya kawan-kawan, jadi pengalaman saya ya. Tapi walaupun begitu kita harus tetap sabar mengurus anak-anak kita ya, mendidik anak-anak kita, apalagi di rumah sebagai orang tua, sebagai kakak, bantulah anak kita, saudara kita, adik kita untuk belajar ya, adik kita semuanya bantu lah, jangan mereka belajar sendiri ya, apalagi kalau nggak bisa, belum bisa ya, mau pelajaran apapun itu jangan dibiarkan saja kawan-kawan, karena nanti di sekolah tuh akan dinilai, akan ditanya juga, kamu di rumah belajar enggak, siapa yang mengajarkan di rumah gitu kan, ini kamu dapat nilai 100 nih dari mana ini, coba kamu isi nih yang nomor ini. Kalau kamu bisa mengisi yang nomor ini, yang PR kamu tadi, berarti kamu benar-benar bisa sendiri. Tapi kalau pas disuruh sama gurunya di sekolah dengan soal yang sama, tapi ternyata anak nggak bisa, nah itu berarti tanda tanya. Jadi kami tidak begitu saja melihat dari nilainya 100 atau siapa, apalagi dengan PR zaman sekarang kan ada HP ya, ada HP, mereka tuh pinter banget, udah HP aja menjumlah, mengalihkan, membagi, dan yang lain-lainnya ya. Tapi yang kami butuhkan adalah kecerdasan otaknya ya kawan-kawan, bukan dari HP saja. Nanti kalau dibutuhkan ya sewaktu-waktu, sekali-sekali ya HP juga dibutuhkan gitu ya. Tapi kan yang paling dibutuhkan setiap hari adalah otak kita. Jadi semua pelajaran, walaupun gak semua, nggak bisa lah, berapa persen gitu bisa disimpan di otaknya masing-masing. Nah sampai ditanya 8 kali 7 berapa, melamun dulu, anak tuh melamun dulu, ngitung dulu, apalagi kalau ngitungnya
8 itu pakai jari ya kan, 8 kali 7 berapa ya, lama gitu ya. Nah kalau zaman dulu kan besok harus bisa ke depan satu-satu, harus menghafal raraban 1 sampai 10. Nah makanya disimpan di sini, saya juga masih tersimpan di sini ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi anak-anak kita juga disarankan seperti itu ya, perkalian itu ya, terutamanya perkalian 1 sampai 10 tuh harus hafal di sini. Suruh aja hafalkan, kan ada sekarang banyak ya stiker atau apa itu ya namanya di tukang jualan, si abang-abang itu juga ada ya perkalian 1 sampai 10, suruh hafalin di rumah ya. Diajak bareng-bareng lah sama adiknya atau sama siapa biar hafal, biar nanti kalau pas ditanya 5 kali 8 nggak tahu masa kelas 6 gitu kan. Memang itulah tantangan untuk zaman sekarang. Anak-anak paling pintar sekarang kalau ada PR cari di Google gitu, bukannya nggak boleh, tapi tetap kalau tanpa mereka menghafal, suatu waktu ditanya tetap aja nggak hafal. Tapi kalau mereka awalnya cari di Google, lantas dihafalkan 5 kali 8 itu 40, lalu dia ingat-ingat, dia pelajari, simpan di sini, itu bagus. Nggak apa-apa dari Google dulu lalu hafalkan, mereka tulis misalnya di buku atau ya di kertas mereka pelajari gitu kan, lalu tersimpan di sini. Jangan hanya 5 kali 8 sebenarnya 40, ketik nanti ketemu di Google tulis di PR. Nah itu kapan nempelnya ke sini gitu. Jadi usahakan kalau udah ditulis itu suruh, kalau udah cari di Google suruh dihafalkan juga gitu ya. Maaf nih ya, sama sih anak saya juga seperti itu kadang-kadang, namanya anak-anak ya. Tapi mudah-mudahan kalau saya enggak dari dulu ya enggak, insya Allah ya. Gitu ya masalah menilai ya. Kalau saya menilai tentang anak-anak, mungkinnya tentang anak saya juga di rumah, tapi bukan berarti anak kita itu dinilai karena dia nakal misalnya lalu kita kasih hukuman, bukan itu ya. Kita arahkan, kita perbaiki. Begitu juga di sekolah, kalau anak-anak yang kurang ya, harapan nilai kita itu anak itu semuanya diharapkan dapat nilai 7 misalnya, ternyata dalam kenyataannya kebanyakan dapat 4. Nah itu harus diperbaiki ya, harus diperbaiki dulu. Begitu juga di rumah, anak-anak kita jangan mentang-mentang dia tuh salah langsung di apa tuh namanya, orang Sunda bilang dikerem di kamar. Aduh nggak boleh itu ya. Kita cari solusinya, kita kasih tahu pelan-pelan, insya Allah mereka akan berubah kawan-kawannya nilai. Jadi kita berhak menilai ya. Kemana? Ke kampus. Oh ya, oke. Berhak menilai anak-anak kita di rumah, tapi bukan ditulis nilainya nih, anak saya yang paling gede nilainya 8 karena suka ngasih duit terus. Anak saya yang nomor 2 karena mereka atau dia tuh males nilainya cuma 2, bukan itu. Kalau mereka punya kesalahan, kita berusaha sama-sama untuk memperbaiki. Itu apalagi anak kecil yang wajib dapat arahan dari kita, dapat bimbingan ya. Masalah nilai. Jadi bukan hanya dari satu segi saja ya, termasuk menilai orang, yang menilai teman atau yang lainnya ya. Yang jelas kita harus bekerja sama, kita saling introspeksi diri, bagaimana diri kita baru menilai orang lain. Itulah sekilas tentang menilai di sekolah ya, bukan dilihat dari segi ini saja. Di tes juga ada bermacam-macam tes ya, ada nilai mungkin saat pelaksanaan belajar mengajar kan, kadang-kadang ada secara lisan juga ditanya, anak kadang menjawab, ada yang aktif ada yang enggak, atau kadang-kadang pas belajar mengajar anak disuruh ke depan untuk mengisi atau menulis perkalian atau apapun itu. Nah itu juga termasuk penilaian. Kemudian nanti kalau udah habis satu bab atau satu pokok bahasan atau seapa,
nanti kita adakan tes lagi. Nah, dapat berapa mereka, ada ulangan harian dan yang lainnya, ditambah nilai ATS seperti sekarang, ditambah nanti nilai semester dan kehadiran juga, kelakuan mereka masing-masing, cara berpakaian dan yang lain-lainnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jangan sampai kita salah menilai orang lain, dan jangan terlalu banyak menilai orang lain. Tapi nilailah diri kita sendiri ya, baru menilai orang lain. Kalau diri kita banyak salah, jangan pernah menyalahkan orang lain ya, karena diri kita juga biasanya paling banyak salah, terutama saya ya. Itulah kawan-kawan ya, sedikit tentang menilai. Terima kasih kawan-kawan yang selalu mendukung saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih ya, terima kasih semuanya, terima kasih. Dan jauh di sana teman saya banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya menyebutkan beberapa orang saja. Ada Bukati, ada Cindy White, ada Indarti, ada Anandaku sayang Siti Aisyah, ada juga Medki, ada juga Talia Hawa, ada juga Bang Pangki yang selalu mendukung saya. Semuanya banyak yang selalu hadir terhadap saya. Terima kasih masih sudi untuk mendukung saya walaupun saya seperti ini ya, walaupun tanpa balasan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Salam hormat dari saya, dari Cilengsi Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.